Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Muhammad Arifin Badri, Hafizahullah Ta'ala, pembina KPMI, dan yang saya muliakan bersama para owner Samase dan tamu undangan hadir ya. Anda ucapkan kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita semua bisa hadir di tempat ini. Mimpi teman-teman di Samase akhirnya menjadi kenyataan. Setelah berapa lama? 13 tahun ya. Setelah 13 tahun, waktu yang cukup panjang bagi orang yang bermimpi. Tapi itulah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita bisa menjadi hamba yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tadi juga kita mendengar sambutan dari Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, bagaimana Muslim seharusnya ya. Kemudian juga tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia berkaitan dengan urusan fashion ini. Tapi kita tetap harus bangkit. Yang intinya nikmat Allah itu banyak. Tapi terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, sehingga kita lebih sering mengeluh ya Allah gimana urusan ini, ekonomi lagi kurang apa? Kurang bagus ya. Alhamdulillah bagus, semua bisa makan, lihat ya, kue juga masih banyak, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau sejak kecil sudah berdagang. Walaupun beliau tidak memiliki dagangan sendiri, ketika muda beliau membawa dagangan seorang wanita kaya raya. Kita tahu cerita itu. Bagaimana beliau berangkat meninggalkan kota Mekah menuju ke Syam dengan jarak tempuh 1 bulan. Membawa dagangannya orang itu loh. Tapi seperti itulah merintis ya. Kemudian beliau pulang membawa keuntungan yang banyak. Lalu beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan di umur 40 tahun beliau menjadi Rasul yang akhirnya turun Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Disuruh baca sama. Di tengah negeri yang tidak ada sekolahan di sana. Kita tahu Mekah nggak ada sekolahan seperti yang kita lihat di tempat kita sekarang ini. Banyak orang-orang nggak bisa baca, tapi ternyata perintah yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka semoga kita menjadi umat yang pandai membaca, khususnya membaca Al-Quran Al-Azim. Jemaah rahimakumullah, ana sekali lagi bergembira ya. Samase ini lahir 1400 berapa? 34 ya. 1434. Ada masih logonya 434. Mana logonya kalau udah hilang? Ya dulu ada logo itu. Tapi kenapa dihilangkan? Masih ada insya Allah ya. Nanti kita akan lihat baju batik yang ada logo 1434 ya. Kita sekarang 1436 Hijriah. 46 Hijriah. 1446 Hijriah, tepatnya hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah ya, di akhir Jumat kita. Dan di bulan diangkatnya amalan. Kita di bulan Sya'ban. Kita tanggal 22 Sya'ban sekarang ya. Insya Allah 7 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah memberkati semua yang hadir di tempat ini. Pulang menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa. Dan masuk ke bulan Ramadan menjadi hamba yang berlomba-lomba. Bukan cari fulus,
Karena biasanya Ramadan ini untuk penjual baju ini termasuk rame ya. Godaannya besar sekali, kadang-kala sampai lupa taraweh karena sibuk ngitung fulus. Semoga itu tidak terjadi. Jamaah rahimakumullah, kalau bagaimana supaya kita menjadi pedagang yang berkah, maka nasihat ana buat diri ana sendiri dan semua yang hadir, khususnya buat teman-teman di semasa ini, tolong hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nanti akan ketemu kalimat-kalimat yang berbunyi tijarah, bisnis, dagang, berniaga. Ketika ketemu kalimat itu berhenti. Baca tafsirnya. Ada apa dengan tijarah? Kenapa ternyata dalam Al-Quran disebutkan tijarah? Tadi Dr. Muhammad Arifin Badri sudah menjelaskan bahwa Islam ini bukan hanya di masjid, tapi di semua sendi kehidupan ada Islam di sana. Mau bicara apa kita? Islam itu berbicara tentang bagaimana masuk toilet, bagaimana keluar dari toilet itu dibahas. Bagaimana ketika seorang lelaki di atas ranjang sama suaminya itu dibahas, jamaah. Subhanallah. Tapi yang jadi masalah kita nggak baca. Yang baca siapa? Napoleon. Napoleon Bonaparte baca, kemudian bagaimana menjadi notesnya dia, kemudian sampai ke Indonesia, tapi tidak dengan nama Islam. Padahal kitab aslinya ada di mana? Ada di kita. Dan bagaimana umat Islam itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan. Sebagian kita kalau masuk bulan Ramadan baru nyari Al-Quran. Dia cari, dia ngomong sama istrinya, "Dek, mana Quran kok gak kelihatan?" Karena dia baca terakhir kapan? Ramadan tahun lalu. Kata istrinya, "Udah aku wakafkan ke masjid, Bang." "Engkau gak baca tuh Quran," kata dia. Nah, kalau mau jadi pedagang yang berkah, bisnismen yang berkah, baca kitab yang berkah. Apa kitab yang berkah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Itu kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Liyadzakkaru ayatihi wa liyatadabbara ulul albab. Agar orang-orang mengambil pelajaran dari sana. Sebagian kita membaca Al-Quran hanya ingin pahala. Karena satu huruf dapat 10 kebaikan. Dan membaca satu ayat itu lebih baik daripada seekor onta, jemaah. Dia ingin dapat berkah itu aja. Iya, kita baca Quran gak ngerti artinya tetap dapat pahala. Tapi bagaimana supaya kita dapat pelajaran? Ada yang namanya hadiah, ada yang namanya hidayah. Hadiah itu didapat dengan membaca Al-Quran tanpa memaknainya. Tetap kita dapat hadiah. Tapi kalau ingin hidayah, maka bacalah dengan artinya. Di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan tijarah ya, kita akan dapatin di ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Azim. Nah, siapa yang tahu ayat terpanjang di dalam Al-Quran? Ada hadiahnya? Mana Samasa? Ada hadiahnya. 3 baju dari Samasa. Nah, pulang bawa baju batik, gamis sama kemko. Nah, sebutkan satu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Oh, sama nggak boleh angkat tangan lah. Nah, 200 berapa? 82. Masya Allah, kasih adanya, Bang. Iya ya, panitia siapin. Walaupun mereka sebenarnya nggak nyiapin, Bang. Kayak gini nih mereka siapin. Tetap mau hadiahnya kan, Bang? Iyalah, Bang. Janganlah. Nggak boleh nolak hadiah lah. Tapi 282 itu ayat terpanjang berbicara tentang bisnis. Tentang utang piutang, tentang akad, tentang mencatat, tentang saksi. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran berbicara tentang urusan bisnis. Sebagian kita nggak baca. Tapi kemudian ayat kedua dalam Al-Quran yang berbicara tentang tijarah di surat An-Nisa ayat 29. Ini bicara tentang ambisi.
Karena anak yakin teman-teman di Samase ini, buka Samase Heritage ini tujuannya apa? Sosial? Enggak lah, cari fulus lah. Dan kebanyakan kita dagang memang cari fulus, nggak apa-apa. Tapi ada adabnya, ada etikanya. Di sini Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Bayangin ya, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena kecintaan kepada harta itu sudah ada sejak kita lahir, jemaah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan, mengkonsumsi harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan sampai ambisi kita kepada harta, akhirnya kita lupa dengan hak-hak saudara kita. Yang ada dalam benak kita, ya bagaimana aku mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal terkecil. Tadi Dr. Muhammad Arifin menyebutkan bahwa layanan purna jual itu ada dalam Islam. Kita jangan menjual barang, sudah selesai akadnya, nggak tahu sampai rumah rusak, nggak bisa dipakai atau apa, dia nggak urusan loh. Tidak, engkau itu ngambil harta saudaramu loh, engkau ambil. Engkau bawa pulang, engkau kasih dia barang, lalu ternyata barang yang kau berikan tidak sesuai dengan yang engkau ceritakan kepada dia. Nggak boleh. Lalu kata Allah, illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali dengan cara jual beli dengan saling ridho di antara kalian. Nggak boleh ada pemaksaan, ya. Nggak boleh ada ngambil hak saudara kita dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Intinya, kita perlu belajar lagi. Taib menjadi pedagang yang berkah, jangan sampai perdagangan dia, jangan sampai bisnis dia membuat dia lupa dengan tujuan diciptakannya manusia. Kita beda loh sama sapi. Sapi diciptakan untuk apa? Untuk kita konsumsi. Maka kerjanya sapi itu hanya menggemukkan dirinya. Dan kita tatkala piara sapi, bagaimana sapi itu jadi gemuk? Karena kita akan potong dia. Manusia tidak. Sapi itu diciptakan untuk manusia. Makanya kita lihat nggak ada yang mengatakan zalim ketika menyembelih sapi. Kenapa engkau sembelih? Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Loh, itu memang Allah ciptakan buat kita gitu loh. Sedangkan kita diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di surat An-Nur ayat 37. Ketika Allah berbicara tentang cahaya yang ada di hati orang beriman, ya. Allah berbicara tentang cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah bicara tentang di mana letak cahaya itu. Ternyata di rumah Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan di rumah Allah itu ada laki-laki. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Itu lelaki-lelaki walaupun dia berdagang, walaupun dia bisnis, walaupun dia bekerja keras mencari harta, tapi ternyata tidak membuat mereka lupa untuk mengingat Allah. Masuk pasar baca doa. Kemudian dengar azan, tutuplah tukunya. Jarang kita melihat ya tuku yang tutup ketika azan dikumandangkan. Iya loh Ustaz, kita bukan di Mekah sama Medina. Loh, bukan urusannya Mekah sama Medina. Urusannya kita nih hamba Allah. Kita dengar tuh panggilan, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Kemudian setelah itu panggilannya apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kekejayaan, keberuntungan, kesuksesan. Sholat itu membuat kalian sukses dalam dagangan kalian. Tapi ketika kita sibuk berdagang, panggilan itu kita abaikan. Ya gimana kita akan berkah? Mau dibawa kemana uang itu jemaah? Siapa orang terkaya di Indonesia? Nah, ada hadiahnya. Nah, siapa orang terkaya di Indonesia? Kira-kira hartanya berapa dia? 200 T? 800 T? Mati nggak orang itu jemaah?
Masa punya 800 T mati jemaah? Sayanglah duit itu. 800 T. Kalau setahun dia menghabiskan 1 T, seharusnya umur dia 800 tahun jemaah. Nggak perlu dia bekerja. Dia makan saja 1 T 1 tahun. Bisa bayangin ya. Kalau sama saya punya uang 1 T dan kita doakan mudah-mudahan sampai 1 T ya. Ini akhir Jumat doa mustajab ya. Mau dibawa kemana 1 T itu bang? Tapi tuh punya 800 T, 1 T dihabiskan 1 tahun, seharusnya umurnya 800 tahun tuh orang. Tapi enggak. 70 tahun mati. Oh anggap paling panjang lah 200 tahun. Siapa yang kepingin umurnya 200 tahun? Enggak ada. Terus kenapa kita capek-capek lupa dengan tujuan kita diciptakan? Maka kalau ingin berkah, jangan sampai kita lupa dengan panggilan Allah SWT. Dan satu ayat terakhir yang anak ingin bacakan ya. Berkaitan dengan tijarah ini, Allah sebutkan di surat At-Taubah ya. Di surat At-Taubah ayat 24 Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasulullah, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakan Muhammad kepada mereka, kalau orang tua kalian, kalau anak-anak kalian, kalau saudara-saudara kalian, kalau pasangan-pasangan hidup kalian, kalau bangsa kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasad, ini tijarah, dan perdagangan yang kalian takut kebangkrutannya. Orang-orang pada melakukan banyak inovasi untuk berdagang karena dia takut rugi. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian sudah senang amat tempat itu. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau ternyata itu semua yang tadi disebutkan lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasul SAW, lebih kalian cintai daripada berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggu kalian. Akan ada keputusan Allah Azza wa Jalla. Akan ada jamaah. Dan Allah itu, wallah la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, yang keluar dari jalur, dari aturan yang sudah Allah tetapkan. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Anda doakan semoga berkah sama se-heritage ini. Dan semua yang pulang juga bawa berkah itu. Dan semoga Allah ya memberikan hidayah kepada umat Islam, agar mereka kembali kepada agama Allah Azza wa Jal, kembali kepada Al-Quran Al-Azim. Dan pada akhirnya anak katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.